Kadin DKI menggelar acara Food and Hospitality Indonesia 2025 yang merupakan pameran dagang internasional yang berfokus pada industri makanan, minuman, dan perhotelan. Untuk mengetahui inovasi terbaru dan tren serta peluang bisnis apa saja di sektor F&B dan perhotelan, sudah ada korespondensi Indonesia Desi Aritonang di J Expo Kemayoran Jakarta. Selamat siang Desi. Desi, event ini pastinya menarik ya buat para pelaku industri F&B dan perhotelan. Nah, sebenarnya bagaimana nih pesertanya dan animo warga yang datang maupun para pelaku industri ini terhadap event ini dan goalnya apa dari acara ini, Desi? Ya, selamat pagi Yuda, betul sekali dalam perhelatan Food and Hospitality Indonesia 2025 yang bertempat di J Expo ini dari pagi itu sudah dipadati sekali oleh para pengunjung. Pengunjungnya juga bervariasi dari seluruh stakeholder, pemangku kepentingan di industri makanan, minuman, dan juga perhotelan. Di mana tadi saya baru sampai aja saya bisa melihat banyak sekali hal-hal menarik yang ada di pameran ini seperti banyak produk-produk yang dipamerkan ya gitu Yuda. Ada mulai dari supplier makanan, kemudian juga ada kitchen set, ada juga perabotan-perabotan yang dibutuhkan dari industri restoran dan juga perhotelan, kemudian juga supplier-supplier daging, supplier bahan mentah seperti bahan herbal, kemudian rempah-rempah, buah-buahan, dan juga daging-dagingan, itu semua komplit ada di sini. Semua pelaku bisnis dipertemukan untuk bisa saling networking, kemudian juga bisa saling bertukar pikiran sampai adanya juga bisnis matching. Ini menjadi ajang yang sangat penting sekali bagi industri perhotelan, di mana mereka berkumpul bisa bertukar masukan-masukan di tengah industri perhotelan dan juga industri restoran yang mungkin bisa kita bilang sedang terpuruk sejak awal tahun 2025. Mengingat adanya pemangkasan anggaran, kemudian pemangkasan perjalanan dinas, itu membuat bisnis hotel dan juga bisnis restoran itu turun. Bisa kita ketahui bahwa okupansi hotel, okupansi restoran dari catatan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia itu bisa mengalami penurunan pada kuartal 1, di mana turunnya itu bisa menjadi 40-60%. Di mana sektor pemerintah padahal menjadi sektor yang paling menyumbang pendapatan yang besar untuk okupansi. Kita ingin tanya sekali lagi kepada Kadin DKI Jakarta yang merupakan pelaksana dari program ini, di mana seperti apa sih program ataupun pameran ini dilaksanakan di J Expo, tapi di tengah kita bilang krisis di industri perhotelan dan juga resto. Sudah ada Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Oke, Ibu pengen tahu di tengah industri terpuruknya, kita bisa bilang seperti itu ya, selama 1 semester ini di industri hotel dan restoran, tapi ada pameran Food and Hospitality ini Bu. Seperti apa sih Bu tujuannya? Ya, karena memang kita kan tidak baik-baik saja kondisi saat ini ya, tapi kita berharap ini menjadi momentum. Karena kita lihat dari animo pesertanya juga banyak, tentunya pengunjung juga banyak. Nah ini akan juga dari kabar baiknya adalah kita Jakarta ini akan menjadi kota global. Pasti bagaimana food and hotel ini bisa menjadi magnet, karena teman-teman turis di luar sana, kemudian juga kita tahu bahwa kita berharap jadi negara jadi kota MICE. Nah, teman-teman yang di luar sana yang bisa datang pagi, kemudian hanya rapat di Jakarta dan sorenya sudah kembali lagi ke negaranya. Ini harapan kita, karena kita ingin dengan kita tunjukkan bahwa kita tidak kalah kok produk-produk yang ada di Jakarta, khususnya di Indonesia. Kira-kira ada inovasi atau bimbingan seperti apa Bu yang diberikan oleh Kadin untuk bisa kita tuh yang dari lokal bersaing dengan yang dari internasional, khususnya di tengah era geopolitik sekarang yang sedang dinamikanya tinggi seperti itu? Ya, kita sih memang sedang menggiatkan untuk pelatihan-pelatihan, kemudian juga kita memberikan informasi untuk digitalisasi, bahwa kita pentingnya produk-produk kita berskala internasional. Kemudian juga saat ini kita harus kurasi teman-teman, sehingga semua teman-teman merasa bahwa apabila terkurasi kan menjadi kompetitif ya, menjadi bagaimana produknya bisa lebih baik.
Nah, dengan kita kurasi ini kita akan memberikan selain bimbingan juga kita memberikan akses ekspor, kemudian juga akses perbankan. Itu yang kita lakukan. Nah, khusus di food and hospitality ini Bu, kira-kira apa sih yang lagi ingin didorong sekali oleh panitia maupun dari Kadin untuk bisa berkompetisi gitu pada saat ini? Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita saat ini nanti Mbak bisa lihat produk-produk yang ada di display seluruh perusahaan-perusahaan ini itu sudah cukup internasional ya startupnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari luar itu salah satu tempat yang akan menjadi kota wisata, kemudian juga selain itu investasi. Harapannya seperti itu, Mbak. Oke, baik Ibu, semoga dengan adanya acara ini industri perhotelan kita, industri restoran kita siap dan bangkit kembali ya Bu ya. Apalagi kan rapat-rapat juga perjalanan dinas mulai dibuka oleh pemerintah ya Bu ya. Ya, nah ini juga kabar baik ya bahwa sekarang teman-teman di perhotelan merasa bahwa kebijakan pemerintah sudah berubah dengan kemarin efisiensi diartikan lain. Diartikan tidak boleh rapat-rapat di perhotelan ya. Tapi saat ini sekarang itu diluruskan. Dengan diluruskan artinya berarti geliat ekonomi sudah kelihatan terasa dari teman-teman yang khususnya di bidang pariwisata maupun perhotelan. Baik, Ibu Diana Dewi, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia. Ya, mungkin tak hanya juga pengelolaan dari anggaran yang bisa dibuka kembali untuk melakukan perjalanan dinas dan juga rapat-rapat di daerah. Namun yang paling penting adalah ini upaya besar dari pemerintah untuk bisa memperbaiki daya beli masyarakat yang saat ini juga tengah mengalami penurunan. Ya, menarik sekali tadi perbincangan Desi dengan pihak Kadin dan juga live reportnya. Sayang sekali tadi terputus. Kami harapkan bisa memberikan insight bagi Anda terkait dengan industri F&B dan juga perhotelan dari live report teman kami tadi dari J-Expo.